Istriku izin pergi ke Tokyo bersama teman-temannya, tapi dia selingkuh dan dilamar oleh pria lain yang ternyata sahabatku sendiri. Setelah tahu pengkhianatan keji itu, aku menyiapkan balas dendam untuk mereka. Apa yang akan aku lakukan untuk membalas perbuatan mereka? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Senja di Jakarta selalu terasa seperti janji, khususnya dari lantai 15 apartemen kami yang menghadap langsung ke Kilau Jingga Metropolitan. Itu adalah pemandangan favorit Kirana, istriku. Ia selalu berkata, "Arya, kita berdua adalah raja dan ratu dari semua cahaya itu." 3 tahun pernikahan kami dibangun di atas janji-janji semanis matahari terbenam itu, ditopang oleh fondasi finansial yang sangat kuat semua berkat kerja kerasku di bidang properti dan teknologi. Kami punya segalanya. Rumah, mobil, liburan mewah, dan tentu saja akses tanpa batas pada rekening bersama. Aku mencintainya, mencintai stabilitas yang kubangun untuknya. Ia hanya perlu menjadi Kirana, ceria, modis, dan pendamping yang sempurna. "Sayang, aku berangkat besok pagi sekali ya." Suara Kirana memecah lamunanku. Ia sedang mengepak koper Louis Vuitton terbarunya, yang tampak terlalu besar untuk perjalanan 3 hari seperti yang ia katakan. Liburan singkat ke Tokyo bersama geng arisan. Biasalah, mau lihat Hanami sebelum peak seasonnya berakhir. Ia tersenyum. Senyum yang selalu sukses meluluhkan semua kecurigaan. Tetapi kali ini, entah mengapa, senyum itu terasa tipis, seperti kertas yang hampir robek. Aku mendekat, memeluknya dari belakang. Aroma parfum mahalnya yang kubelikan di Paris tahun lalu seharusnya menenangkanku, namun malah memicu alarm samar. 3 hari? Kenapa koper sebesar ini, Kirana? Mau pindahan? Ia tertawa kecil, suara yang terlalu nyaring. Arya, aku harus membawa banyak outfit kan? Tokyo itu fashion capital. Aku tidak mau terlihat kusam di depan teman-teman. Lagi pula, ini kan once in a lifetime moment melihat bunga sakura. Aku mengangguk, berusaha meyakinkan diri bahwa aku terlalu protektif. Namun satu detail kecil mengganjal. Dia menyebut geng arisan. Tapi Bima, sahabat karibku sejak SMA, juga baru saja memberitahuku bahwa dia mendadak harus pergi ke Jepang untuk urusan bisnis mendadak yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Bima bilang, urusan investasi mendadak yang tahu sendiri, rahasia klien. Nanti kubawakan sake terbaik. Bima, sahabat yang kutempa kepercayaannya bertahun-tahun. Sahabat yang kuberi pekerjaan paruh waktu di salah satu proyekku ketika ia sedang kesulitan. Sahabat yang hampir tahu setiap detail pernikahan kami. Awalnya, aku tidak menghubungkan 2 keberangkatan mendadak ini. Kenapa? Bima adalah Bima, Kirana adalah Kirana. Tapi, malam itu, saat Kirana sudah tidur pulas, aku membuka laptop dan mengecek jadwal penerbangan yang ia berikan padaku. Garuda Indonesia. Penerbangan pagi, kelas bisnis, normal. Lalu aku teringat Bima. Aku punya akses ke sistem rewards maskapai yang sering kami gunakan. Dan Bima adalah anggota. Iseng, hanya iseng semata, aku memasukkan nomor keanggotaannya dan mengecek booking history terbarunya. Jantungku berdebar lambat, penuh firasat buruk yang tidak ingin kusebutkan namanya. Ternyata, Bima mengambil penerbangan yang sama. Bukan hanya maskapai yang sama, tapi penerbangan yang persis sama. Tujuannya, Narita, Tokyo. Napas tercekat di tenggorokanku. Ruangan kamar yang hangat tiba-tiba terasa seperti lemari es. Kabetu, tidak mungkin. Kirana bilang dia pergi dengan geng arisan. Bima bilang dia pergi untuk bisnis. Mereka berdua dalam penerbangan yang sama, duduk di kelas bisnis yang sama, menuju kota yang sama, pada saat yang sama. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah arsitektur kebohongan yang rapi dan terencana. Aku mematikan laptop, menatap punggung Kirana yang membelakangiku di ranjang. Kehangatan yang kurasakan saat memeluknya tadi berubah menjadi rasa mual. Bima dan Kirana, 2 orang yang paling kupercayai di dunia ini, kini bersatu dalam kebohongan. Ada apa di balik tirai bunga sakura itu? Rasa sakit itu belum sepenuhnya datang. Yang kurasakan justru adalah keheningan yang dingin, kejernihan pikiran yang mengerikan. Aku tidak berteriak, tidak membanting barang, tidak membangunkan Kirana dan menuntut jawaban. Aku hanya duduk di tepi ranjang, membiarkan kemarahan bermetamorfosis menjadi strategi yang terencana, membiarkan pengkhianatan itu menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih besar, lebih merusak,
daripada sekadar pertengkaran. Mereka ingin memulai babak baru di Tokyo. Baiklah, aku akan memastikan babak itu tertulis dengan tinta yang paling pahit. Aku menanti pagi dengan senyap, mengamati setiap tarikan napas Kirana, dan di setiap embusan napasnya, aku menghitung setiap kerugian yang akan kuderita. Namun, kerugian materi tidak sebanding dengan kehancuran harga diri. Aku membiarkannya pergi, mencium keningku saat subuh, dan mengucapkan, 3 hari lagi aku kembali sayang. Jaga diri baik-baik. 3 hari terasa seperti 3 abad yang diisi dengan kegelapan dan keheningan. Aku tidak bekerja. Aku tidak tidur nyenyak. Aku hanya duduk di depan layar besar di ruang kerjaku. Layaknya seorang detektif yang tengah merangkai benang kusut pembunuhan. Hanya yang dibunuh adalah jiwaku. Kirana dan Bima, 2 nama yang kini terucap di benakku, bukan lagi sebagai pasangan hidup dan sahabat, melainkan sebagai sepasang pengkhianat. Aku harus mencari bukti yang tak bisa mereka bantah. Kebetulan penerbangan bisa dijelaskan. Mungkin, tapi lokasi liburan yang sama, itu sudah terlalu mencurigakan. Aku mulai meretas cloud Kirana, yang secara bodoh masih ia sambungkan ke laptop pribadiku. Aku tidak menemukan apa-apa. Kirana selalu cerdas dalam menutupi jejak. Namun Bima selalu ceroboh. Bima adalah pengguna media sosial yang gila validasi. Dia selalu memposting detail hidupnya, seolah keberadaannya hanya nyata jika dilihat oleh orang lain. Dengan tangan gemetar, aku membuka akun Instagram Nia yang selama ini selalu kuanggap lucu. Dan di sanalah, di tengah hamparan foto-foto Sakura yang sempurna yang pasti diambil untuk memancing pujian, aku menemukan bom atom itu. Bima tidak pernah memposting foto bersama Kirana. Mereka tidak sebodoh itu. Tapi, ada satu foto yang ia unggah di feed-nya. Sebuah mangkuk ramen di sebuah kedai kecil di Shinjuku. Aku hanya melihat mangkuk itu, lalu aku melihat detailnya. Latar belakang, di sudut kanan foto, ada bayangan refleksi kaca. Refleksi itu tidak jelas, hanya buram. Tapi aku mengenali warna cat kuku Kirana yang baru ia aplikasikan sebelum berangkat, warna ruby red yang mencolok. Lalu, samar-samar, aku melihat pinggiran sweater rajut berwarna krem yang Kirana kenakan saat ia berpamitan. Itu cukup kuat, tapi belum 100%. Aku harus mencari lebih dalam. Aku beralih ke fitur lokasi. Bima menandai lokasinya sebagai Shinjuku-gyo National Garden, tepat di tengah-tengah Hanami. Lalu, aku memeriksa akun media sosial teman-teman arisan Kirana yang Kirana klaim sebagai teman seperjalanannya. Tak satu pun dari mereka berada di Jepang. Mereka semua sibuk dengan staycation di Bali atau acara amal di Jakarta. Mereka berbohong tentang alasan kepergian, berbohong tentang teman perjalanan, dan berbagi lokasi yang sama. Bukti-bukti itu menumpuk. Aku mengecek satu lagi postingan Bima. Sebuah story singkat tentang suasana malam di Golden Guy. Itu adalah video berdurasi 15 detik yang menunjukkan jalanan sempit dan bar-bar kecil. Aku menontonnya berulang kali, memperbesar setiap bayangan. Dan kemudian, kudapati di detik keempat di pintu masuk bar kecil yang terang benderang, ada sosok wanita dengan rambut sebahu yang sedang tertawa. Tawa yang sangat kukenal. Dia memegang tangan seorang pria yang punggungnya familiar. Meskipun wajahnya tertutup kerah jaket. Itu adalah Kirana. Itu adalah Bima. Napas yang kutahan sejak Kirana pergi, akhirnya terlepas dalam desahan yang terasa hampa, dingin, dan mematikan. Ironisnya, alih-alih menangis atau berteriak, aku malah tertawa. Tawa yang sangat kering, tawa kesadaran bahwa aku, Arya, pria yang sangat percaya diri, telah dipermainkan layaknya anak kecil Sot itu juga. Di malam yang seharusnya menjadi malam terakhir mereka di Tokyo, kemarahanku berubah wujud. Ia bukan lagi api yang membakar, melainkan es yang membeku, keras dan tajam. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dengan perpisahan yang mudah. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan kebahagiaan baru di atas puing-puing pengkhianatan ini. Aku mengambil ponselku, menghapus semua foto Kirana dan Bima dari galeri, dan kemudian mulai menyusun rencana yang akan mengubah babak kehidupan mereka menjadi mimpi buruk finansial yang total. Aku tahu, pengkhianatan terburuk bagi mereka yang sangat mencintai kemewahan adalah kemiskinan, dan aku punya kunci untuk mengunci pintu gerbang kekayaan mereka selamanya. Aku akan memastikan Hanami mereka, liburan romantis mereka, akan menjadi kenangan terakhir mereka, akan uang yang berlimpah. Puncak drama ini terjadi pada malam hari, saat perbedaan waktu Jakarta dan Tokyo mencapai titik paling sunyi. Aku sengaja memanggil Kirana melalui video call. Aku ingin melihat wajahnya, mencari kebohongan di matanya. Tetapi lebih dari itu, aku ingin mengukur sejauh mana kebodohannya. "Halo, sayang." Suara Kirana ceria,
terlalu ceria. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya bersinar. Latar belakangnya buram, tapi aku bisa melihat samar-samar cahaya neon dan keramaian. Aku sedang di hotel nih, baru selesai makan malam. Capek banget keliling Shibuya. Oh ya, Shibuya? Tanyaku lembut, suaraku terdengar normal. Aku sedang berbaring di tempat tidur, meskipun hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Bukankah seharusnya kamu bersama teman-temanmu? Iya, tapi mereka sudah tidur duluan. Aku masih menikmati pemandangan sebentar. Jawabnya, sedikit gelagapan. Dia memegang ponselnya dengan canggung, mencoba menutupi sesuatu. Kamu sendiri sudah tidur? Jangan begadang terus ya sayang. Saat ia sedang berbicara, ponselnya yang ia coba buramkan kameranya, tiba-tiba bergerak sedikit. Hanya sepersekian detik yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Di belakang Kirana, bukan hanya pemandangan jalanan Tokyo yang terlihat, ada Bima. Ia berdiri di sana, di kamar hotel Kirana, mengenakan kemeja yang sama dengan yang ia pakai di story Instagramnya. Bima memegang kotak beludru merah, dan sebelum Kirana berhasil memutar ponselnya, aku melihat gerakan itu. Gerakan yang sangat klasik, sangat dramatis. Bima berlatih, jantungku berhenti berdetak. Dunia seolah membeku dan semua suara di sekitarku lenyap, kecuali suara Kirana yang panik. Ups, ada yang jatuh sayang. Aku tutup dulu ya, sinyalnya jelek, bye. Kirana segera memutus panggilan, tetapi kerusakan sudah terjadi. Aku tidak perlu mendengar kata-kata mereka. Aku tidak perlu melihat cincinnya. Gerakan itu, lutut Bima yang menyentuh karpet hotel, kotak beludru merah itu, dan wajah Kirana yang kaget tetapi bukannya marah atau terkejut cukup menjadi eksekusi mati bagi pernikahanku, dan sekaligus pemicu detonasi bom balasku. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku tidak merasakan sakit. Aku merasakan kekosongan yang sangat besar. Sebuah lubang hitam yang menghisap semua emosiku dan menggantinya dengan perhitungan yang dingin dan rasional. Aku berjalan ke meja rias Kirana, mengambil kunci mobil, dan pergi. Malam itu, di tengah kota Jakarta yang sunyi, aku menyetir tanpa tujuan. Aku memikirkan Bima, sahabat karibku, orang yang kupercaya lebih dari siapapun, telah merebut apa yang paling berharga dariku. Bukan hanya Kirana, tapi juga rasa percaya diriku. Bima melamar istriku di Tokyo, di negeri yang jauh, menganggap bahwa jarak akan melindungi kejahatan mereka. Aku memikirkan Kirana, wanita yang kuanggap sebagai ratu di kehidupanku. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tetapi dia berpartisipasi dalam skenario romantis yang konyol. Seolah-olah pengkhianatan itu adalah scene film drama. Mereka merencanakan hidup baru, masa depan baru, di Tokyo, di mana mereka merasa aman dari jangkauanku. Mereka salah besar. Mereka melupakan satu hal penting. Arya bukan hanya seorang suami yang romantis. Arya adalah seorang pebisnis ulung yang mengendalikan setiap aset mereka. Aku menyalakan ponselku dan menghubungi manajer bank yang sudah menjadi teman baikku. Ini adalah tindakan yang tidak bisa ditarik kembali. Pak Hendra, saya butuh bantuan. Saya butuh semua akses, semua kartu Kirana, baik itu kartu kredit, kartu debit, dan akses transfer dari rekening bersama, diblokir total. Malam ini juga, buat alasan teknis yang tidak bisa diatasi dari luar negeri. Dan pastikan dana darurat yang tersisa di rekening pribadinya juga dilacak dan dibekukan. Saya akan bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensinya. Pak Hendra, yang mengetahui sedikit tentang masalah rumah tanggaku, tidak bertanya banyak. Baik Arya, saya kerjakan segera, berikan saya 30 menit. 30 menit kemudian, aku menerima pesan konfirmasi. Akses finansial Kirana, yang seharusnya menjadi tiketnya menuju kehidupan mewah bersama Bima, telah mati. Aku pulang, menatap matahari terbit di balik Cakrawala Jakarta. Itu bukan janji, melainkan ancaman. Ancaman yang akan segera disadari oleh Kirana dan Bima, ribuan kilometer jauhnya, di kota yang sangat mahal. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Aku akan membalas dengan perhitungan, dengan kemiskinan total. Biarkan mereka merasakan betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Keputusan telah dibuat, dan malam itu diwarnai oleh ketenangan yang menakutkan. Setelah memblokir semua akses finansial Kirana, aku tidak merasakan euforia balas dendam. Yang ada hanya rasa hampa. Namun, di balik kekosongan itu, ada kepuasan yang dingin. Aku telah bertindak bukan sebagai suami yang patah hati, melainkan sebagai eksekutor yang merencanakan kejatuhan dua orang yang telah melanggar batas kepercayaanku. Aku duduk di kursi kerjaku, meninjau kembali semua aset. Kami memiliki rumah, mobil, dan portofolio investasi yang besar. Tetapi aku memastikan bahwa semua link dan password utama telah diubah, dan hanya atas namaku. Uang saku harian Kirana yang biasa ia gunakan untuk biaya tak terduga telah dikuras hingga nol.
Aku bahkan menghubungi layanan pelanggan kartu kredit premiumnya, melaporkan bahwa kartu tersebut hilang dan meminta pembekuan permanen. Dengan alasan keamanan yang dibuat-buat, aku berpikir tentang Bima. Sahabatku, ia bekerja di perusahaan konsultan kecil yang memiliki hubungan kontraktual denganku. Aku tidak hanya memutus kontrak, tetapi aku memastikan bahwa reputasinya di industri ini tercoreng. Cukup satu email rahasia ke beberapa kolega penting yang menjelaskan ketidaksetiaan profesionalnya. Sebuah kode untuk pengkhianatan pribadi. Dan karier Bima akan meredup sebelum ia sempat menikmati honeymoon di Tokyo. Bima juga bergantung pada rekening banknya untuk transfer dana cepat dari klien-klien luar negeri. Aku tahu ia sedang menunggu pembayaran besar. Aku mengirimkan perintah pembekuan ke bank tersebut dengan alasan ada sengketa properti yang melibatkan namanya sebuah kebohongan yang rapi, tetapi cukup untuk menahan dana itu selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Inti rencanaku adalah menciptakan vakum absolut. Ketika mereka kembali, mereka akan menghadapi dua realitas yang mengejutkan. Pertama, bahwa mereka berdua tidak memiliki modal sama sekali. Dan kedua, bahwa mereka tidak memiliki net worth di Jakarta. Aku mematikan semua notifikasi di ponselku. Aku tidak ingin mendengar jeritan panik Kirana. Tidak ingin membaca pesan-pesan memohon dari Bima. Aku ingin mereka menyadari konsekuensi dari pengkhianatan mereka secara bertahap. Merasakan ketakutan yang merayap perlahan. Yang dimulai dari ketidaknyamanan kecil hingga kehancuran total. Malam itu, aku menyusun surat cerai. Aku menulisnya dengan bahasa yang sangat legal, sangat formal, tanpa sentuhan emosi sedikit pun. Alasannya, ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki. Aku ingin perpisahan ini sebersih, sesakit, dan sedingin mungkin. Aku tidak akan memberinya sepeser pun harta Gonogini. Aku akan melawan setiap klaimnya di pengadilan. Dan dengan bukti pengkhianatan yang kusimpan, aku yakin akan menang mutlak. Aku memandang pantulan diriku di jendela. Pria yang sama yang beberapa hari lalu mencintai Kirana dengan sepenuh hati, kini adalah pria yang merencanakan kejatuhannya. Aku tidak merasa jahat, aku hanya merasa adil. Mereka memilih jalan hidup baru, yang romantis, yang penuh kebebasan. Mata, aku akan memberikan kebebasan itu, kebebasan dari semua keterikatan finansial yang pernah kami miliki. Aku tidur dengan nyenyak malam itu. Pertama kalinya setelah beberapa hari, aku membayangkan Kirana dan Bima terbangun di Tokyo, melihat salju sakura, dan kemudian mencoba membayar kopi di Starbucks. Reaksi mereka saat kartu mereka ditolak. Kepanikan pertama yang merayap. Kemudian, kekecewaan Bima pada dirinya sendiri. Lalu, kemarahan Kirana yang menyadari bahwa semua kemewahan yang ia nikmati hanya sebatas izin dariku. Aku tahu, harga dari cincin yang ia terima di Shibuya akan menjadi sangat mahal. Harga itu dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan martabat dan kenyamanan hidup. Di pagi hari, aku memasukkan surat cerai itu ke dalam amplop putih polos. Aku bersiap-siap, berdandan rapi, dan pergi ke kantor. Hari ini adalah hari pertamaku menjalani kehidupan baru. Kehidupan tanpa Kirana, tanpa Bima, dan dengan hati yang sudah membeku sempurna. Pagi di Tokyo, udara masih segar, membawa aroma bunga sakura yang lembut. Kirana terbangun di pelukan Bima. Senyum masih tersisa dari malam sebelumnya, malam proposal yang romantis dan gila. Cincin berlian mungil melingkar di jarinya. Selamat pagi, calon istri, bisik Bima mengecup kening Kirana. Kita harus merayakan ini. Sarapan di mana? Sushi terbaik. Mungkin. Kirana tertawa genit. Tentu saja. Setelah itu, kita harus membeli oleh-oleh. Bima, aku harus membawa beberapa staf untuk meyakinkan Arya bahwa aku benar-benar liburan dengan teman-teman. Rencana mereka tampak sempurna. Bima akan kembali ke Jakarta, menyelesaikan urusannya, mengumpulkan uang dari kliennya, dan dalam waktu 2 minggu, Kirana akan menceraikan Arya. Mereka akan memulai hidup baru mereka dengan modal besar dari Kirana yang ia yakini masih ada. Dan ambisi Bima, mereka turun ke lobi hotel mewah di Shibuya itu. Kirana mengeluarkan kartu debitnya untuk membayar tagihan hotel. Tersenyum pada resepsionis Jepang. Maaf Nona, kata resepsionis itu dengan bahasa Inggris yang sopan. Kartu Anda ditolak. Kirana mengerutkan dahi. Oh, mungkin salah PIN, coba lagi. Bima yang berdiri di sampingnya, mengeluarkan kartu kreditnya. Gunakan ini saja, kartu saya pasti bisa. Resepsionis mencoba kartu kredit Bima. Maaf Tuan, kartu Anda juga ditolak. Senyum di wajah Kirana menghilang, digantikan oleh kerutan bingung. Mungkin masalah di bank sini? Coba kartu kredit yang lain Bima, yang gold. Mereka mencoba 3 kartu lagi, 2 milik Kirana, 1 milik Bima. Semuanya ditolak. Ditolak, wajah mereka mulai memerah. Ini bukan hanya masalah malu di lobi hotel,
tetapi alarm bahaya yang tiba-tiba berdering nyaring di kepala mereka. Mereka mengeluarkan uang tunai yang tersisa di dompet hanya cukup untuk membayar hotel dan taksi ke bandara. Ada apa ini, Kirana? Apakah Arya tahu? Tanya Bima, suaranya tegang. Tidak mungkin. Aku sudah bilang padanya aku hanya pergi 3 hari. Kirana panik, mencoba menelepon manajer banknya di Jakarta. Panggilan itu tidak tersambung. Ia mencoba lagi. Gagal. Mereka akhirnya berhasil meninggalkan hotel dengan sisa uang tunai yang sedikit. Di kedai kopi, mereka duduk, saling menatap dengan ketakutan yang mulai menjalar. Ini pasti Arya, bisik Kirana. Matanya melebar. Dia pasti tahu. Dia tidak mungkin sekonyol ini memblokir semua kartuku kalau dia tidak yakin. Tapi bagaimana? Kita sangat hati-hati. Bima menggebrak meja dengan frustrasi. Sialan, aku sedang menunggu transfer besar dari klien. Kalau diblokir, aku tidak bisa makan, Kirana. Kamu kan kaya, kamu punya tabungan lain. Tabungan lain? Semua uangku ada di rekening bersama atau di investasiku yang diatur oleh Arya. Uang yang kumiliki sekarang hanya ini. Kirana menunjuk saku kecilnya yang berisi beberapa yen. Dia telah mengunci segalanya. Tokyo, kota impian mereka, kini berubah menjadi penjara mahal yang menakutkan. Mereka terjebak ribuan kilometer dari rumah, di kota dengan biaya hidup selangit, tanpa akses sepeser pun ke kekayaan yang selama ini mereka anggap tak terbatas. Rasa romantis yang menyelimuti proposal semalam hilang tak berbekas, digantikan oleh ketakutan finansial yang primitif. Mereka mulai berdebat, saling menyalahkan. Ini salahmu. Kenapa kamu tidak cerai dulu sebelum kita pergi? Teriak Bima pelan, menarik napas. Salahku? Kamu yang mendesakku untuk segera ke sini, Bima. Kamu bilang semua sudah terencana. Kamu bilang ini akan jadi awal yang indah, balas Kirana. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena rindu pada Arya, melainkan karena syok akan kehilangan kekayaan. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Arya. Mereka mengira Arya akan marah dan menangis. Mereka tidak mengira Arya akan membalas dengan perhitungan yang dingin dan mematikan. Di sore hari, mereka berkeliaran di stasiun Shinjuku, mencoba mencari solusi. Kirana mencoba menghubungi teman Temonia di Jakarta, tetapi tidak ada yang bisa mentransfer uang ke rekening luar negeri yang diblokir. Tidak ada yang mau mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar kepada Kirana tanpa kejelasan. Reputasi mereka yang selama ini dibangun di atas kemewahan, kini menjadi bumerang. Orang-orang kaya hanya peduli pada uang, dan ketika mereka mencium masalah finansial, mereka menghilang. Bima dan Kirana akhirnya menyadari bahwa cincin di jari Kirana adalah benda termahal yang mereka miliki saat ini. Dan mungkin satu-satunya tiket mereka untuk pulang. Mereka harus menjualnya. Hidup di Tokyo bagi mereka baru saja dimulai. Tetapi dengan babak yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Keputusan menjual cincin berlian yang baru melingkar di jari Kirana terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Cincin itu seharusnya menjadi simbol cinta baru mereka. Tetapi dalam beberapa jam, ia telah berubah menjadi komoditas terakhir untuk bertahan hidup. Tidak, Bima, ini kan pemberianmu. Kirana menolak. Air mata akhirnya mengalir, tetapi Bima sudah tidak peduli. Wajahnya keras, dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah yang ia alihkan menjadi kemarahan. Jangan konyol, Kirana. Kau mau kita tidur di stasiun? Cincin itu hanya besi dingin sekarang. Yang kita butuhkan adalah uang untuk bertahan dan tiket pulang. Berapa lama lagi uang tunai kita akan habis? 2 hari? 3 hari? Kita harus menjualnya sekarang. Bima menarik tangan Kirana. Mereka pergi ke toko gadai kecil di sudut Shinjuku. Prosesnya cepat, dingin, dan memalukan. Cincin yang dibeli Bima dengan harga fantastis itu hanya dihargai 1/5 dari harga aslinya. Uang itu segepok yen yang tampak menyedihkan cukup untuk membeli 2 tiket pesawat termurah ke Jakarta dan beberapa makanan ringan. Arya benar-benar gila, gumam Kirana. Gemetar saat mereka berjalan. Dia membiarkan kita jadi gelandangan di negeri orang. Jangan sebut namanya. Bima membentak. Kita yang membuat pilihan ini, Kirana. Kita harus menghadapi konsekuensinya. Namun, menghadapi konsekuensi di Tokyo sangatlah brutal. Dengan sisa uang yang ketat, mereka tidak lagi mampu menyewa hotel. Malam itu, mereka terpaksa tidur di area publik stasiun Shinjuku. Kirana, yang seumur hidupnya selalu tidur di kasur mewah, kini meringkuk di lantai marmer yang dingin, hanya beralaskan jaket Bima yang tipis. Bau busuk, suara bising, dan rasa malu menyerang indera Kirana. Orang-orang berlalu lalang, memandang mereka dengan pandangan kasihan atau jijik dua, pandangan yang belum pernah ia terima seumur hidupnya. Aku kedinginan. Bima, bisik Kirana. Suaranya serak. Bima tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata.
Wajahnya pucat. Dia bukan lagi pria romantis yang melamarnya di bawah cahaya neon. Dia adalah pria yang sangat takut akan masa depannya sendiri. Pengkhianatan mereka, yang dimulai dengan janji-janji manis dan kemewahan, kini terhenti oleh realitas fisik yang keras. Mereka mencoba bertahan hidup selama 2 hari. Mereka hanya makan onigiri murah, minum air dari keran umum, dan menghindari pandangan polisi. Kirana, yang biasa menghabiskan jutaan rupiah untuk makan siang, kini bertengkar dengan Bima hanya karena sepotong kue. Hubungan mereka, yang seharusnya baru mekar, mulai membusuk karena tekanan finansial yang luar biasa. Aku rindu kamar mandi yang bersih, rengek Kirana di suatu pagi. Jiang Kirana, aku sedang mencari cara menghubungi temanku. Bima, semua temannya tahu ia sedang bisnis di Jepang, dan ia tidak mau merusak citranya dengan mengakui bahwa ia terdampar tanpa uang. Hari kedua, mereka akhirnya menyerah. Dengan uang yang tersisa, mereka membeli 2 tiket penerbangan low cost menuju Jakarta. Itu adalah penerbangan yang menyiksa. Duduk di kursi paling belakang, di samping toilet yang bau, perut kosong, dan wajah kusam. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, mereka tidak merasakan lega. Mereka merasakan ketakutan baru. Mereka telah meninggalkan Tokyo, tetapi mereka kembali ke Indonesia tanpa rumah, tanpa uang, dan dengan nasib yang tidak jelas. Arya telah menang, bahkan tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun. Kehancuran finansial mereka telah dimulai di Tokyo. Dan kini, babak baru kemiskinan total akan dimulai di rumah mereka sendiri. Lampu Bandara Jakarta terasa terlalu terang, terlalu menghakimi. Kirana dan Bima berjalan keluar dari terminal kedatangan, membawa tas ransel lusuh yang mereka beli dari sisa uang di Tokyo. Koper Louis Vuitton Kirana sudah dijual untuk tambahan biaya hidup sehari. Mereka berdua tampak seperti turis yang baru saja dirampok habis-habisan. Padahal mereka baru saja dirampok oleh nasib mereka sendiri yang telah diatur oleh Arya. "Kita mau kemana?" tanya Kirana, suaranya terdengar hampa. Tidak percaya bahwa, ya, wanita sosialita Jakarta kini mengajukan pertanyaan seperti itu. Bima mencoba bersikap tenang, tetapi keringat dingin membasahi punggungnya. "Ke rumahku, tentu saja." "Kita harus mengambil mobilku dulu." "Rumahmu? Bukankah kamu menyewakannya?" "Ya, tapi mungkin." Mereka bergegas menuju tempat parkir. Mobil Bima, sebuah sedan mewah yang ia sayangi, sudah tidak ada di sana. Hanya ada pelang kecil bertuliskan, "Kendaraan ini telah ditarik oleh bank karena gagal bayar yang disengaja. Hubungi nomor bank." Wajah Bima berubah menjadi ungu karena marah dan terkejut. "Sial Arya, dia pasti melakukan ini." "Daya Tohusen, aset yang kumiliki." "Aku bilang padanya aku menggunakan mobil itu sebagai jaminan pinjaman kecil." Kirana tersentak. "Dia tidak hanya memblokir bankku, dia juga menghancurkan asetmu." "Ini bukan hanya balas dendam, Bima. Ini adalah kehancuran yang terencana." Dengan putus asa, mereka naik taksi menuju apartemen mewah Kirana dan Arya. Kirana masih memiliki kunci. Ia harus mengambil pakaian dan dokumen penting. Taksi berhenti di gerbang, dan petugas keamanan, yang biasanya hormat pada Kirana, kini memandangnya dengan tatapan aneh. "Selamat sore, Bu Kirana. Ada keperluan apa?" "Tentu saja saya pulang, Pak." "Ada apa?" Kirana merasa terhina. "Mohon maaf, Bu. Bapak Arya telah memberitahu kami bahwa Anda sudah tidak tinggal di sini. Semua barang pribadi Anda telah dikeluarkan dan disimpan di gudang. Akses Anda ke properti ini telah dicabut sesuai perintah dari pengadilan dan dokumen cerai." "Dokumen cerai?" Kata-kata itu menghantam Kirana seperti palu godam. Arya bahkan tidak menunggu. Dia sudah mengajukan gugatan cerai dan mengeluarkan Kirana dari kehidupan mereka sebelum Kirana sempat menginjakan kaki di Jakarta. Kirana merasakan lututnya lemas. Ia tidak hanya kehilangan suami dan sahabatnya, ia kehilangan rumah, uang, dan status. Semuanya. Tak ada tempat untuk pergi. "Ayo Bima," bisik Kirana. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kita sudah tidak punya apa-apa lagi di sini." Bima, yang biasanya penuh ide dan ambisi, kini terlihat seperti pria tua yang kalah. Ia juga tidak bisa kembali ke rumah sewanya. Penyewa baru pasti sudah masuk. Bahkan kantornya yang ia tinggalkan tanpa kabar pasti sudah menganggapnya sebagai pengkhianat dan memecatnya. "Aku akan menelepon ibuku," kata Bima, tangannya gemetar saat meraih ponselnya. Telepon Bima diangkat oleh ibunya dengan nada dingin. "Bima, jangan pernah lagi kamu menelepon ibu. Ayah sudah tahu semuanya. Temanmu, Arya, sudah memberitahu semua yang perlu kami tahu. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga. Ayah mencabut semua akses rekeningmu. Jangan pernah datang ke rumah. Kamu bukan lagi anak kami." Sambungan terputus. Bima menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Ia tidak hanya kehilangan Arya dan Kirana. Ia kehilangan keluarganya,
Malam itu, di Jakarta yang ramai, Kirana dan Bima benar-benar menjadi gelandangan. Mereka tidak berani mendekati teman lama mereka. Dengan sisa uang receh, mereka membeli mie instan dan mencari tempat paling aman yang bisa mereka temukan. Sebuah bangku taman di sudut kota, jauh dari keramaian, di mana kegelapan bisa menutupi rasa malu mereka. Proposal romantis di Shibuya kini terasa seperti mimpi buruk yang dingin dan basah. Kehidupan di jalanan Jakarta adalah pelajaran paling brutal yang pernah dialami. Kirana dan Bima tidak ada latte mahal, tidak ada mall ber-AC, tidak ada kasur empuk. Yang ada hanya debu, bau selokan, dan kebisingan konstan yang tak pernah berhenti. Mereka mendirikan markas sementara di kolong jembatan layang yang jarang dilewati orang, berbagi tempat dengan beberapa tunawisma lainnya. Kirana, yang selalu menjaga kulitnya dengan produk impor termahal, kini kulitnya kusam, kering, dan gatal. Pakaian yang mereka bawa dari Tokyo sudah robek dan bau. Fiksi romantis mereka telah digantikan oleh realitas yang kejam. Ini semua salahmu, Bima. Kirana memecah keheningan yang dingin pada suatu malam. Suaranya tajam dan penuh penyesalan. Kenapa kamu harus melamarku di sana? Kenapa kamu tidak sabar? Aku melamarmu karena kamu bilang kamu mencintaiku, balas Bima. Matanya memerah karena kurang tidur dan kelaparan. Dan kenapa kamu tidak memiliki sepeser pun uang cadangan di rekening pribadi? Semua yang kau miliki adalah atas nama Arya. Aku percaya padanya. Aku tidak pernah menyangka dia sekejam ini. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang bersemangat. Mereka melihat satu sama lain sebagai beban, sebagai pengingat akan kebodohan dan keangkuhan mereka yang telah membawa mereka ke titik ini untuk bertahan hidup. Bima harus mengemis. Ya, yang dulunya seorang konsultan dengan gaji tinggi, kini berdiri di persimpangan jalan, menundukkan kepala, memohon receh dari mobil-mobil mewah yang melintas, mobil yang modelnya sama persis dengan mobil yang baru saja ditarik oleh bank. Rasa malu itu terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya, tetapi rasa lapar jauh lebih kuat. Sementara itu, Kirana mencoba mencari pekerjaan. Dengan riwayat pekerjaan yang hanya mencakup istri dari seorang pengusaha sukses, ia tidak memiliki skill yang relevan. Ia mencoba melamar sebagai pramusaji, tetapi ditolak karena ia tampak terlalu lusuh dan tidak berpengalaman. Satu sore, saat Bima kembali dengan beberapa uang receh, ia melihat Kirana sedang mencoba mencuci pakaiannya di selokan kecil. Pakaian yang dicuci adalah kemeja favorit Bima. Apa yang kamu lakukan? Tanya Bima kaget. Mencuci. Aku tidak mau kita bau lagi, jawab Kirana. Air mata mengalir bersama air kotor. Aku tidak tahan, Bima. Aku tidak tahan melihat diriku sendiri seperti ini. Kita akan melaluinya, kata Bima. Suaranya tanpa keyakinan. Ia mencoba memeluk Kirana, tetapi Kirana menepis tangannya. Tidak, kita tidak akan melaluinya. Kita dihancurkan oleh pria yang kita khianati. Arya ingin kita menderita, dan dia berhasil. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Kondisi fisik mereka juga semakin menurun. Mereka sakit-sakitan, tidak terawat, dan kehilangan banyak berat badan. Bima mengalami batuk parah, dan Kirana menderita infeksi kulit ringan. Tidak ada asuransi kesehatan, tidak ada uang untuk obat di malam hari. Saat mereka berdua meringkuk di bawah terpal usang, Bima menatap Kirana. Ia ingat saat ia melamarnya di Tokyo, janji-janji kemewahan dan cinta abadi yang ia ucapkan. Janji itu kini terdengar seperti lelucon yang sangat kejam. Ia tidak lagi melihat kecantikan Kirana. Ia hanya melihat bayangan penyesalan di mata wanita itu. Ia menyadari Arya tidak hanya mengambil uang mereka, Arya mengambil masa depan mereka, identitas mereka, dan yang paling penting, harga diri mereka. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa, kecuali satu sama lain. Dan ironisnya, satu sama lain itulah yang kini menjadi sumber pertengkaran dan penderitaan terbesar mereka. 7 bulan berlalu sejak insiden Tokyo yang legendaris di kalangan kecil perbankan dan properti. Bagi Arya, 7 bulan adalah waktu untuk pulih, menyelesaikan perceraian, dan membangun kembali bisnisnya. Kirana tidak pernah muncul di pengadilan. Ia hanya mengirim surat kuasa untuk menerima keputusan hakim, mungkin karena terlalu malu. Arya resmi bercerai, dan ia mempertahankan setiap aset yang ia miliki. Arya memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda dari biasanya, menghindari kemacetan di pusat kota. Jalan yang ia lewati membawanya melalui area kolong jembatan layang yang sudah lama ditinggalkan. Arya mengendarai mobil barunya yang senyap, mendengarkan musik klasik, saat mobilnya melambat karena ada galian di jalan. Matanya tanpa sengaja menangkap 2 sosok di balik pilar jembatan. 2 sosok yang sangat dekil, pakaian compang-camping, dan meringkuk bersama di atas kardus bekas. Jantung Arya tidak berdebar, tetapi otaknya langsung mengenali siluet itu.
Itu adalah Kirana dan Bima. Mereka berdua tampak tak dapat dikenali. Kirana, yang dulu selalu wangi dan bersih, kini rambutnya kusut, wajahnya kotor, dan ia terlihat sangat kurus. Bima, yang dulu gagah dan rapi, kini janggutnya tumbuh tak terawat, dan matanya cekung, penuh keputusasaan. Mereka berdua saling memeluk, bukan dalam pelukan romantis, melainkan dalam pelukan dingin yang melindungi diri dari udara pagi yang lembab. Arya menghentikan mobilnya. Ia menatap mereka melalui kaca mobil yang gelap. Jarak antara mobil mewahnya dan tempat mereka meringkuk hanya sekitar 10 meter, tetapi terasa seperti jarak antara dua planet yang berbeda. Apa yang ia rasakan? Kepuasan, sedikit, ya, pikirannya berkata, inilah yang kalian inginkan, kebebasan dari ikatan. Sekarang kalian mendapatkannya. Kemen Angen, Tentusa. Rencananya berhasil total, melampaui ekspektasi terburuknya. Namun, yang lebih mendominasi adalah rasa hampa. Setelah semua yang ia lalui, pengkhianatan, rencana balas dendam, dan kini melihat hasilnya, Arya menyadari bahwa ini bukanlah akhir yang ia inginkan. Ia tidak ingin mereka mati. Ia hanya ingin mereka merasakan konsekuensi, dan mereka telah merasakannya. Penderitaan mereka nyata, dan itu tidak membuat Arya bahagia. Ia hanya merasa lelah. Kirana mendongak. Mungkin ia merasakan kehadiran mobil mahal itu, atau mungkin nalurinya sebagai mantan istri memberinya peringatan. Mata Kirana yang cekung bertemu dengan mata Arya melalui kaca gelap. Saat itu, Kirana tahu. Dia tahu siapa yang ada di dalam mobil itu. Dia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak memohon. Ia hanya menatap Arya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Sebuah pengakuan tanpa kote-kota bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal dan bahwa ia telah membayar harganya. Arya tidak menurunkan kaca. Ia tidak menyalakan klakson. Ia hanya menatap mereka selama beberapa detik lagi, waktu yang terasa seperti keabadian. Ia melihat Bima terbangun, dan Bima juga mengenali mobil itu. Wajah Bima menunjukkan campuran antara rasa malu yang luar biasa dan kebencian yang mendalam. Arya kemudian menginjak gas. Perlahan, mobilnya bergerak maju, meninggalkan mereka. Ia tidak kembali, dan ia tidak melihat ke belakang. Pertemuan singkat itu adalah penutup yang sempurna. Arya tidak perlu berhadapan dengan mereka. Nasib sudah melakukannya. Ia tidak perlu menuntut permintaan maaf. Kondisi mereka adalah permintaan maaf yang paling menyakitkan. Di tengah perjalanan, Arya menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa ia telah menyelesaikan satu babak besar dalam hidupnya. Ia telah membalas dendam. Sekarang, saatnya untuk benar-benar melanjutkan hidup. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri, dan ia telah memastikan jalan itu terbuat dari penderitaan. Arya mengambil ponselnya, menghubungi kantornya, dan membatalkan semua rapat untuk hari itu. Ia tidak ingin lagi memikirkan Kirana atau Bima. Tugasnya selesai. Ia akan fokus pada kehidupannya sendiri, yang kini terasa jauh lebih bersih dan lebih jujur. Setelah pertemuan di bawah jembatan itu, Arya tidak pernah lagi mencari tahu tentang nasib Kirana dan Bima. Gambar mereka yang dekil dan hampa terpatri di benaknya, bukan sebagai simbol kebencian, melainkan sebagai peringatan tentang betapa cepatnya segalanya bisa runtuh karena pengkhianatan. Ia telah menutup pintu itu. Beberapa minggu kemudian, Arya mendapat telepon dari seorang petugas sosial. Petugas itu mengatakan bahwa Kirana dan Bima telah ditemukan sakit parah di kolong jembatan. Mereka dirawat di rumah sakit umum. Petugas itu meminta Arya sebagai mantan suami untuk membantu menanggung biaya perawatan dan rehabilitasi. Arya mendengarkan dengan tenang. Petugas itu menjelaskan bahwa Bima dan Kirana tidak memiliki siapa-siapa lagi. Keluarga mereka telah memutuskan hubungan. Saya mengerti, kata Arya. Suaranya datar. Tetapi saya sudah resmi bercerai dari Kirana. Dan Bima bukan lagi tanggung jawab saya. Mereka adalah orang dewasa yang membuat pilihan. Saya akan memberikan sumbangan anonim ke rumah sakit itu. Tidak banyak. Hanya cukup untuk membayar biaya rawat inap mereka selama 2 minggu ke depan. Setelah itu, mereka harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Arya melakukan apa yang ia katakan. Ia memberikan sumbangan minimal, bukan karena kasihan, tetapi karena ia tidak ingin akhir dari cerita ini meninggalkan bekas luka yang tak perlu di dalam jiwanya. Ia tidak ingin merasa bahwa ia benar-benar bertanggung jawab atas kematian mereka. Ia hanya ingin mereka hidup, tetapi hidup dalam konsekuensi dari pilihan mereka di rumah sakit. Kirana dan Bima, setelah melewati masa kritis, akhirnya mulai pulih. Selama berhari-hari mereka hanya berdiam diri, tanpa bertengkar, tanpa menyalahkan. Mereka kehabisan energi untuk marah. Mereka mencapai titik nadir. Titik di mana mereka harus mengakui bahwa semua yang mereka miliki telah hilang. Dan bahwa Arya bukanlah musuh, melainkan kekuatan alam yang mereka remehkan. Aku minta maaf, Bima, bisik Kirana.
Suaranya sangat lemah. Bima hanya memejamkan mata. Kita sudah selesai, Kirana. Kita tidak punya apa-apa lagi. Arya Ben, kita tidak pantas mendapatkan apa yang kita miliki dulu. Mereka berpisah setelah keluar dari rumah sakit. Bukan dengan pertengkaran, melainkan dengan kesadaran bahwa hubungan mereka dibangun di atas kebohongan dan ambisi. Dan ketika kekayaan itu hilang, tidak ada apa-apa lagi yang tersisa. Kirana memutuskan untuk pergi keluar kota, mencari pekerjaan rendahan, memulai hidup dari nol. Bima, dengan penyesalan yang mendalam, mencoba mencari kontak lama untuk meminta pekerjaan sebagai kuli bangunan. Mereka memilih jalan masing-masing, jalan pertobatan yang panjang dan melelahkan. Sementara itu, Arya berada di Bali. Ia sedang merayakan pembukaan proyek resort terbarunya. Ia berdiri di tepi pantai, menyaksikan matahari terbenam. Ia telah menyelesaikan perceraian, menstabilkan keuangannya, dan yang paling penting, ia telah menyembuhkan hatinya. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto lama Kirana dan Bima. Foto yang diambil saat mereka bertiga masih menjadi sahabat karib dan pasangan suami istri. Ia tersenyum, bukan senyum sinis, melainkan senyum yang melambangkan penutupan. Ia menghapus foto itu. Arya menutup matanya, merasakan angin laut. Ia telah menuntaskan karma yang harus ia selesaikan. Ia telah memiskinkan mereka, tetapi bukan hanya dengan memblokir Eti, melainkan dengan membiarkan mereka menghadapi diri mereka yang sebenarnya. Dua orang yang hanya mencintai uang dan kemewahan. Ketika uang itu hilang, cinta mereka ikut menguap. Pelajaran itu sangat mahal, tetapi ia tidak lagi menjadi suami yang rapuh atau sahabat yang lugu. Ia adalah Arya, seorang pria yang tahu harga sebuah kepercayaan. Ia kini siap untuk babak baru. Babak yang dibangun di atas kejujuran dan kekuatan dirinya sendiri. Cerita tentang Kirana dan Bima, baginya, telah berakhir. Mereka kini hanyalah kenangan pahit yang ia biarkan terbang bersama angin laut.